Ya, terima kasih Mitra UNS Menyapa masih disiarkan secara langsung dari Rektorat Universitas 11 Maret Surakarta. Kalau kita lihat di suasana di luar, di sekitar Rektorat UNS ini dalam kondisi mendung, tapi meskipun mendung-mendung ini, kita masih berbincang ini terkait dengan entrepreneurship, kewirausahaan, kemahasiswaan. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa. Ini tentunya dalam perjalanan 1 tahun, Mbak Wilujeng tadi sudah berjalan 1 tahun, Mas Jihad sudah 1,5 tahun begitu berjalan. Nah, kira-kira ini apakah memang ada, kalau peribahasanya atau kalau istilahnya ini kerikil-kerikil gitu yang bisa dilalui selama perjalanan selama setahun ini? Kira-kira ke Mas Jihad dulu ini, apa ini kendala-kendala ini yang sudah dihadapi selama 1 tahun ini? Kalau kendala itu banyak sekali, Mas. Banyak. Jadi dalam 1,5 tahun itu banyak sekali kendala yang kita lalui. Cuman itu nggak jadi penghalang bagi kita untuk mengembangkan bisnis kita, Mas. Jadi saya dan teman-teman itu berpikir untuk mengembangkan bisnis ini butuh perjuangan yang butuh konsistensi yang penuh gitu, Mas. Wah, benar. Jadi satu quotes yang menjadi pegangan saya ketika menjalankan bisnis itu. Apa? Entrepreneurship is living 5 years that most people want, so you can live that most people can. Jadi kita entrepreneur itu adalah menjalani kehidupan yang banyak orang lain itu tidak ingin melakukannya, karena banyak rintangan, ada risiko tinggi yang harus mereka terima ketika gagal dan sebagainya. Tapi nanti ke depannya itu adalah buah, jadi suatu kehidupan yang orang lain itu tidak bisa rasakan. Jadi nanti kita ketika mendapatkan buah dari kerja keras kita dapat membantu orang lain, kita dapat mempekerjakan orang lain dan sebagainya. Itu menjadi menjadi fokus tersendiri bagi kita untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, salut loh sama teman-teman wirausahaan muda ini yang mentalnya cukup baja sekali ya Pak Edi ya, terkait dengan ketika memang ada kondisi nanti kita juga harus bangun lagi begitu yang sudah disampaikan ini. Karena kan sudah terpilih melalui seleksi tadi. Jadi mereka lah adalah orang-orang yang memang mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja gitu. Ya tidak aneh kalau banyak risiko tetap dia harus lakukan itu. Ya, karena tadi saya katakan bahwa, dan saya sering sampaikan kepada adik-adik mahasiswa pada saat pelatihan, resiko ini biasa di dalam kehidupan gitu. Tadi saya katakan bahwa orang yang tidak berani mengambil risiko itu ibaratnya sudah mati. Ya, jadi hidup dalam kematian. Nah, makanya kalau mau sukses ambil risiko yang paling tinggi. Apalagi mumpung adik-adik itu masih muda, jangkauannya masih panjang gitu. Benar. Ya, sehingga sekarang sudah rintis ya. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Nah, apakah itu juga dialami sama Mbak Jihad? Boleh cerita ini kendalanya? Banyakkah juga sama kayak Mas Jihad ini, Mbak Wilujeng ini? Jelas ya, karena entrepreneur itu 3 kali kerjanya menurut saya, 3 kali lipat kerjanya daripada orang yang biasa, maksudnya kerja ya, contohnya pekerja. Jadi mentalnya memang harus sudah dibangun. Tapi menurut saya setiap pekerjaan memang ada ya resikonya. Ada resiko sendiri. Besar kecilnya dan kuat enggaknya kita menjalaninya gitu. Ya, kalau menurut saya kalau udah nemu rintangan jangan menyerah lah. Kalau kamu menyerah tuh habis udah. Benar sekali. Kalau misalnya ada rintangan atau ada kesulitan, ya udah cari deh jalan keluarnya, pasti ada. Selama ini memang tidak ada kendala yang apa ya, yang susah untuk mencari jalan keluarnya, tapi memang selalu ada jalan keluar itu gitu. Alhamdulillah. Karena percaya, karena percaya bahwa pasti ada jalan gitu, sehingga ditemukan jalan itu. Gitu. Nah, ini Pak Edi, selama mereka berjalan usaha, kalau tadi sudah disampaikan bahwa monitoring atau evaluasi ini selalu ada selama 1 tahun sekali. Nah, kira-kira memang ketika memang nantinya mereka ada kendala tersendiri, apakah memang ada pembinaan khusus yang dilakukan? Oh iya, kami itu, pusat pengembangan? Kami itu pusat kami itu sudah menerapkan budaya kerja yang aktif itu, ya. Jadi kami bekerja itu tidak hanya maksimal ya, tapi maksimal yang berlebih lagi. Contoh di dalam jam kerja saja, kami pusat pengembangan kewirausahaan itu tutup pintu jam 5.
Jam 5 saja kalau ada mahasiswa yang masih berdiskusi tentang usahanya, kita masih teruskan. Layani. Maghrib dulu, baru teruskan lagi. Wah, ini adalah dukungan kami bagaimana tadi adik-adik itu bisa betul-betul semangatnya itu tinggi untuk bisa mengembangkan usaha itu. Ini kita dampingi terus. Gitu, ya. Nah, ini ada harapan tersendiri ketika memang teman-teman ini adalah hasil dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS. Ada harapan khusus untuk produknya, lalu juga untuk Pusat Pengembangan Kewirausahaan. Kira-kira dari Mas Jihad dulu, lalu nanti ke Mbak Wilujeng. Mas Jihad, seperti apa? Kalau harapan untuk UNS Store sendiri, kita nanti mampu meningkatkan penjualan seoptimal mungkin, sehingga nanti seluruh masyarakat UNS, baik alumni maupun masyarakat di sekitar UNS itu bisa mendapatkan produk kami. Benar. Seperti itu. Nanti kita juga tidak hanya melalui penjualan, tapi kita juga berikan melalui acara seperti seminar, kita juga mensponsori acara seperti itu. Wah, kalau harapannya nih untuk untuk pusat pengembangan kewirausahaan, semakin banyak wirausaha yang diciptakan dari program PMW ini. Karena semakin banyak wirausaha, kita juga bukan saingan, tapi kita semakin banyak teman. Nanti kita bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Sinergi ya. Kalau Mbak Wilujeng, ini kira-kira apa ini harapannya? Kalau untuk KWU sendiri, lebih ke apa ya? Info-info sosialisasinya itu ditambah atau bagaimana? Karena jujur ya, banyak teman-teman wirausaha saya itu nggak sampai ke KWU, tapi mereka ternyata di belakang KWU udah punya usaha dan udah maju banget malah. Nah, itu tanpa KWU. Jadi, loh, kok nggak ikut KWU? Oh, aku nggak tahu infonya. Nah, seperti itu sih. Itu harapan. Tapi untuk sekarang sih udah bagus, karena udah makin banyak. Kalau dulu zaman saya masih termasuk sedikit, dan sekarang peningkatannya udah lumayan bagus. Itu komentar dari teman-teman. Ini sekalian closing statement dan juga pesan-pesan apa yang akan disampaikan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Jadi gini, memang kita sosialisasi itu terus menerus ya. Bahkan nanti ini kami akan pasang baliho itu bahwa program wirausaha tahun 2015 ini dimulai. Kita sosialisasi kemarin, kemudian nanti pelaksanaan seleksi dan semakin sampai pada pendampingan usaha. Kemudian yang berikutnya bahwa adik-adik yang sudah lulus sebagai alumni UNS dan sudah berwirausaha itu tetap bermitra dengan kami. Ini kita sering berkomunikasi. Harapan kami nanti ada klaster usaha dan itu ada kelompok-kelompok itu, ya. Nah, kelompok itu bisa bertemu sering untuk pengembangan usaha mereka, memecahkan permasalahan mereka. Ini yang kita harapkan. Bahkan saya punya pikiran bagaimana menarik alumni yang sudah sukses untuk membantu usaha ini. Gitu. Misalnya ada alumni yang sudah punya duit banyak itu, ya, duitnya hanya disimpan di bank, mungkin bunganya kecil kan. Kenapa enggak digunakan sharing untuk adik-adik ini? Seperti adik ini butuh dana yang digunakan untuk pengembangan. Ini. Dan itu dana ini tidak lagi dana bergulir, tetapi dana memang sudah perjanjian bersama bagi keuntungan dan sebagainya. Iya, ini nih ke depan kita bangun seperti itu sehingga semakin banyak wirausaha-wirausaha baru yang dikeluarkan dari alumni ini. Itu harapan kita, sukses untuk program-programnya Pak Edi ke depannya dan mungkin 10 tahun kemudian itu sudah banyak pengusaha-pengusaha alumni UNS yang bergerak di dunia usaha yang berskala internasional. Wah, harapan kita bersama tentunya. Terima kasih Pak Edi sudah hadir di Rektorat Universitas 11 Maret Surakarta. Sukses juga untuk Mbak Wilujeng, Mas Jihad, dan juga tadi ada Mbak Vicky juga terima kasih sudah hadir di Rektorat UNS dan kita berbagi bersama. Itulah tadi pemirsa UNS Menyapa untuk edisi kali ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih. Mewakili teman-teman yang bertugas, akhir kata, sampai jumpa. Terima kasih, Pak Edi.